Selamat datang kembali di Memantau, tempat di mana janji-janji manis pemerintah kita pantau, pernyataan menteri kita bedah, dan realita hidup rakyat ya kita peluk bareng-bareng sambil nahan tangis. Jadi begini ceritanya teman-teman, awalnya kita senang dong ada kabar dari langit. Pemerintah bakalan ngasih diskon tarif listrik hingga 50%. Tahu mendang-mending kayak kita pun langsung berharap bisa nyalain AC 24 jam tanpa rasa bersalah. Tapi tiba-tiba, ceger, kita dibangunin dari mimpi. Nih, coba kita simak pernyataan dari Ibu Bendahara Negara alias Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Katanya diskon batal karena akan diganti dengan subsidi upah. Loh, nggak dikasih diskon listrik tapi dikasih duit buat subsidi. Ini subsidi atau gaji ke-13 dari negara ya? Gue jadi bingung. Katanya sih, subsidi upah ini buat pekerja dengan gaji di bawah 5 juta dan yang ikut BPJS Ketenagakerjaan. Wah, berarti rakyat kecil yang nganggur, ya silakan tetap kecil dan tetap nganggur. Mohon maaf nih ya, negara belum bisa bantu. Bayangin, udah kamu miskin, nganggur, nggak punya BPJS. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga, kerubuhan pohon pula. Padahal dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Makanya karena dipelihara, jadinya malah makin banyak dan berkembang biak. Kayaknya redaksional pasal tersebut harusnya diganti. Jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin kesejahteraannya oleh negara. Aneh ya, listrik itu kebutuhan dasar loh. Tapi kenapa penanganannya kayak promo e-commerce? Hari ini diskon, besok batal. Kayak kita semua ini pelanggan yang udah naruh barang di keranjang tapi lupa check out. Wajar sih subsidi listrik katanya membebani APBN. Lah, tapi buat gaji 13 PNS aman, buat pemilu kemarin aman, buat nyalon di 2029 lebih aman. Tapi tunggu dulu nih, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya PLN itu kan perusahaan monopoli ya? Artinya nggak ada yang jualan listrik lagi selain dia. Tapi kok beritanya yang muncul selalu rugi? Apa karena banyak tikus yang gigitin kabel di sana ya? Lagi-lagi, ini bukan sekadar jadi atau enggaknya ngasih diskon tarif listrik, tapi ini soal kejelasan arah kebijakan publik. Ketika semua berubah kayak status gebetan, rakyat jadi korban PHP. Dan yang paling miris, rakyat kan nggak bisa juga ya unfollow negara. Jadi solusinya kasih subsidi ke pekerja, tapi tetap bayar listrik normal. Jadi duitnya dikasih ke kita nih, tapi kita bayarin PLN. Ibaratnya pemerintah sekarang kayak lagi ngomong, nih gua kasih lu duit, tapi habis itu lu balikin ya ke gue lewat tagihan listrik. Ini bukan bantuan, ini kayak transfer rekening mundur. Duitnya ya muter-muter doang kayak takdir rakyat miskin di sistem birokrasi. Jadi kesimpulannya listrik kita tetap nyala, tapi kepercayaan rakyat makin padam. Pemerintah bilang ini untuk efisiensi, tapi kok rakyat yang selalu disuruh hemat ya? Pejabatnya mah ya tetap terima transferan dengan lancar bro. Selamat datang di Indonesia di mana subsidi dan diskon kapan saja bisa dicabut, tapi kesabaran rakyat terus diuji. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah memantau kebijakan pemerintah selanjutnya. Karena kalau bukan kita yang mantau, nanti ada lagi aja kebijakan lain yang nganggur.